Halo dulur, selamat datang di Medan United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya sampai rasa-rasen aku lur, jujur aja. Jangan ada yang bilang ini proses. Ya ini proses yang buruk menurutku. Sabar, panganan niku sabar. Manchester United kalah 0-3 atas Liverpool. Kekalahan dengan skor yang sama seperti pramusim, dan menurutku ini sangat-sangat memalukan bagi Manchester United, apalagi Manchester United bermain di kandang, main di Old Trafford. Ada banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Manchester United. Pun Erik ten Hag juga ada andil terkait kekalahan di pertandingan kali ini. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita lihat dulu skor dari para pemain, bagaimana performanya ketika berada di atas lapangan, dan mengapa Manchester United bisa sampai kalah separah ini. Udahlah, kita nggak perlu ngomong sabar bang, ini masih proses, ini masih match ketiga. Ya gini, kamu masih harus, kalau kayak gini kamu masih bisa bilang kayak gitu, ha? Sabar, dasmu sabar. Main kok ini kok mau si kudu dimaklumi ya. Oke, kita lihat dari skor para pemain. Ya, rata-rata Manchester United skornya 6,45, menurutku sangat jelek. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari pertandingan kali ini, bahkan justru memalukan, sangat memalukan. Dimulai dari Andre Onana, ya skor 6-2. Ini ya mungkin dari 3 gol memang Andre Onana berupaya untuk melakukan penyelamatan. Namun ya gimana ya? Memang nggak sampai gitu loh, Cuk. Aduh, gak ada kata-kata lah. Selanjutnya untuk lini pertahanan Lisandro Martinez 5,9, Matthijs de Ligt 6,1. Seburuk itu gitu loh kualitas para pemain di pertandingan tadi. Hanya Nosir Mazraoui yang mendapatkan skor bagus 7 pas. Lalu untuk gelandang bertahan, double pivot Casemiro dan Kobbie Mainoo, ini pemain yang menyebabkan Manchester United kalah pada pertandingan melawan Liverpool tadi. 5,8, 5,9, anjir cuk, welek sumpah. Lalu untuk lini serang, Alejandro Garnacho 6,3, Bruno Fernandes 7, Marcus Rashford 7, dan Joshua Zirkzee 5,6, pemain dengan skor terburuk di pertandingan tadi. Lalu untuk pemain cadangan, Robbie Collier yang paling bagus ya di pertandingan tadi 7,2, ya meskipun tidak main selama 90 menit, menurutku dia ada beberapa effort yang ya cukup lumayan lah meskipun hasilnya tidak memuaskan. Harry Maguire, Amad Diallo, dan Christian Eriksen masing-masing 6, sekian. Tidak ada yang bisa apa ya dimaklumi dengan hasil dan kualitas para pemain Manchester United kali ini, karena memang benar-benar ya seburuk itu, Cok. Kamu berharap apa dengan hasil seperti ini gitu loh. Bahkan ada 1, 2, 3, 4 pemain yang skornya di bawah 6. Itu menandakan ya welek, Cuk. Wis kan omongan mana, Cuk. Yo gak trimo elek, welek sumpah. Ya kita bahas nanti ya. Lalu kita lihat secara statistik, ya kembali lagi secara penguasaan bola Manchester United unggul sedikit 53% dan Liverpool 47%. Tapi apalah persentase penguasaan bola kalau tidak memberikan dampak apapun. Lalu selanjutnya untuk peluang besar, Manchester United ada 3 peluang besar, memang terlihat tadi ada peluang besar dari Joshua Zirkzee, 2 peluang besar itu bahkan sudah on target, namun ya sayang masih bisa diantisipasi oleh Alisson. Dan untuk Liverpool peluang besar sebanyak 4. Bayangkan 4 peluang besar, 3 peluang bisa berbuah menjadi gol. Ini menunjukkan bahwa para pemain ini sangat efektif dalam memaksimalkan momentum yang ada. Dan counter attack yang dilakukan Liverpool ini benar-benar sangat efisien ya. Terbukti semua
gol dari Liverpool adalah kesalahan dari pemain Manchester United dan menurutku hal itu tidak bisa ditoleransi, kesalahan-kesalahan seperti itu. Sebenarnya dari awal pertandingan, bahkan sebelum mulai pertandingan, kalau melihat dari line up Manchester United, itu sudah agak apa ya, agak mengganjal gitu loh. Oke lah, dari lini pertahanan akhirnya Matthijs de Ligt dijadikan sebagai starter. Joshua Zirkzee dijadikan sebagai starter untuk striker. Tapi Marcus Rashford, bayangan Marcus Rashford, kok bisa selama 2 pertandingan terakhir dia tidak memberikan kontribusi, bahkan tidak ada satu shot pun dari dia. Dan di pertandingan tadi dia tetap sebagai starter. Bahkan Amad Diallo yang tampil cukup bagus tidak sebagai starter, tidak jadi starter. Justru Alejandro Garnacho yang ditaruh sebagai winger kanan. Itu sudah apa ya? Cukup menjadi pertanyaan loh, mengapa Rashford itu sampai segitunya dikasih kesempatan oleh Erik ten Hag. Apa yang ingin diharapkan oleh Ten Hag Cuk, untuk Rashford ini Cuk? Maksudku ini sudah kompetisi, ini sudah liga. Bahkan di preview sebelumnya sudah aku katakan ini bukan pertandingan yang bisa diremehkan, bisa dipandang sebelah mata. Apalagi di pramusim kemarin sudah terlihat Manchester United kalah telak 3-0. Meskipun kemarin masih ada alasan, ya belum full squad yang main, masih pemain akademi. Ya terus dengan hasil sekarang ini, mau alasan apa lagi? Manchester United sudah semua pemain intinya dilibatkan, tapi tetap tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa. Lalu selama babak pertama, semua gol dari Liverpool itu murni dari kesalahan pemain. Ya dari Casemiro, dari Kobbie Mainoo yang mana ya apa ya? Kayak perawan, Cuk. Maksudku ketenggor titik tiba langsung Liverpool ini melakukan counter attack gitu loh, dan benar-benar efektif gitu, membuahkan gol gitu loh. Ya meskipun Andre Onana berusaha mengantisipasi, tapi apa ya, kayak refleksnya tuh telat gitu loh. Aku kadang ya gimana Cuk ya? Ya heran Cuk. Kok kok iso, maksudnya Casemiro yang kemarin tampil cukup bagus, yang menurutku perlahan mulai menunjukkan performanya lagi, karena ya musim lalu dia sempat menurun ya performanya, dan di pramusim sampai pertandingan kemarin ya lumayan, tapi di pertandingan ini kayak Cuk, seorang Casemiro loh Cuk, terus habis itu akhirnya para pemain juga apa ya, lebih mudah tersulut emosi, lalu kurang fokus juga, gampang panik ketika di-pressing oleh pemain Liverpool. Dan itu terlihat di babak pertama sudah ada beberapa kartu kuning, Lisandro Martinez, terus Kobbie Mainoo, ya gol kedua itu dari Kobbie Mainoo juga sama aja Cuk. Body balance-nya itu loh, kayak ya ampun ditenggor Cuk, sumpah Cuk. Banci ya paling sih lebih kuat paling Cuk. Babak pertama skor sementara 0-2. Lalu di babak kedua ya Casemiro otomatis ditarik digantikan oleh Toby Collier yang menurutku tadi lumayan cukup oke. Namun kembali lagi ya Liverpool memberikan tambahan 1 gol di babak kedua. Akhirnya sampai pertandingan berakhir Manchester United mengalami kekalahan 0-3, yang mana menurutku itu sangat-sangat memalukan untuk Manchester United bermain di kandang tidak bisa memberikan 1 gol di kandang, di gawang Liverpool. Itu hal yang sangat memalukan. Maksudku oke lah kalau misalkan kalah, ya kita tidak bisa, ya kita tidak mungkin kekalahannya, tapi meskipun kalah ya mungkin 3-2 kayak 3-1 pun berarti masih ada perlawanan gitu loh. 3-0 lur, ya Allah sumpah aku sampai itu tadi masih untung di babak pertama karena gol Trent Alexander-Arnold sempat dianulir karena offside kan. Nah, kalau misalkan nggak dianulir udah 4-0 gitu. Tambah aduh. Terus sudah Manchester United ini tertinggal. Lalu di babak kedua ada beberapa pergantian pemain. Namun ini loh yang selalu jadi pertanyaan. Oke lah, di babak pertama itu kesalahan dari para pemain ya, beberapa pemain ini anci sumpah welek kabeh Cuk, dan itu terbukti dengan skor tiap pemain tadi. Di babak kedua ketika melakukan pergantian pemain, kok bisa? Ya mungkin karena Cuk kurang bagus ya. Karena biasanya dia memang
winger kiri gitu loh. Kok bisa Alejandro Garnacho diganti oleh Amad Diallo? Rashford ini tetap ya oke lah. Rashford ini tetap Cuk. Kadang nggak habis pikir gitu loh. Ya terlepas dia memberikan umpan-umpan kunci ke Joshua Zirkzee meskipun masih bisa diantisipasi oleh Alisson. Menurutku itu kurang Cuk. Maksudku umpan kunci percuma gitu loh kalau nggak ada golnya, kalau nggak bisa membuahkan gol gitu loh. Apalagi ini tertinggal 3-0 gitu loh. Dan kasar gitu loh, sudah babak kedua berjalan ya mungkin 60 menitan, Amad Diallo baru dimasukkan. Kasar Jo. Apalagi Amad Diallo pemain yang menurutku sangat simple, efektif dan ya nggak neko-neko gitu loh. Terus benar-benar berani nusuk dan itu terbukti tadi di beberapa momentum dia juga melakukan hal seperti itu. Tapi ya tetap belum memberikan hasil yang positif gitu loh. Sekarang gini, dengan hasil kekalahan yang memalukan ini ya di pekan ketiga, kalah 0-3. Sebelumnya melawan Liverpool pun kalah dengan skor yang sama 0-3. Tak kembalikan lagi kalau bicara soal proses. Percaya dengan Erik ten Hag. Mau sampai kapan kayak gini? Sampai ada yang bilang jangan bicara kotor. Oh, saking mangkelnya ngomong kotor sampai males, Cuk. Lebih males lagi ada sampai lebih males lagi kalau ada yang ngomong sabar bang, ini masih proses dasmu itu proses, panganan itu proses kalau terus itu gak ngasil nopo-opo itu loh. Ini musim ketiga, ini musim ketiganya Erik ten Hag gitu loh. Mau sampai kapan MU berproses dengan proses yang seperti ini loh, proses yang kalah gregetno cuk, sumpah cuk, gregetno cuk. Yo menang pun kemarin 1-0 gitu loh. Ya sekarang secara permainan tambah semburat gitu loh. Kemarin ngelawan Fulham, Brighton oke lah secara game plan masih oke. Tapi sekarang apa yang bisa dilihat dari pertandingan tadi loh? Sisi positif apa yang bisa kita ambil gitu loh? Nggak ada, Cuk. Permainan buruk. Para pemain banyak yang melakukan kesalahan. Pergantian pemain pun sama, nggak membantu menurutku. Hikmah apa yang bisa diambil dari pertandingan tadi selain kekecewaan atas kekalahan Manchester United itu? Nggak ada. Dan mau sampai kapan Manchester United terus berada seperti ini? Nanti kalau misalkan jangan gitu ngomong dijaga baik-baik. Ya gimana cuk? Kalau menurutku ya, kalau main jelek ya bilang jelek gitu loh. Kalau bagus ya bagus di ya pertandingan sebelumnya kalau bagus ya aku tetap bilang bagus gitu loh. Ya objektif gitu loh. Nggak perlu bersembunyi di balik proses lah. Proses itu bukan bukan alasan, Cuk. Yang dibutuhkan itu kemenangan di setiap pertandingan. Dan dengan situasi seperti ini ya, menurutku ya, ya memang mungkin setengah musim harusnya evaluasi sih bagi Erik ten Hag kalau misalkan belum bisa finish di 4 besar dan setelah jeda internasional kalau belum ada perubahan sama sekali ya enggak sih. Nggak bisa sih kayak gini terus. Terlepas nanti di kompetisi lain mungkin di Europa League, Carabao Cup, FA Cup, Manchester United bisa terus bersaing. Memenangkan trofi itu juga perlu. Tapi kalau di kompetisi Premier League seperti ini trennya itu negatif terus, trennya itu kalah terus ya gimana Ci? Apalagi kedepannya ini akan menjalani laga-laga yang sangat padat karena banyak kompetisi yang harus diikuti. Dengan situasi seperti ini menurutku bukan hal yang bagus bagi Erik ten Hag dan para pemain. Nggak bisa terus-terusan seperti ini, harus benar-benar berbenah apalagi pemain yang diinginkan sudah dibeli, kontrak sudah diperpanjang, manajemen sudah dibenahi. Mau alasan apa lagi? Pemain juga belum banyak yang cedera. Oke lah, ada beberapa pemain cedera, tapi toh pemain utamanya juga banyak yang bermain gitu loh Mas Ian di pertandingan tadi. Ya semoga Manchester United lekas sembuh ya dari keterpurukan ini. Selama bertahun-tahun kalau kayak gini terus ya susah.
Ini apa ya? Ya hampir setiap tahun itu kita mengalami situasi seperti ini gitu loh. Dan apa ya? Dan akhirnya kayak jadi habit gitu loh. Kekalahan bagi Manchester United menjadi sebuah kebiasaan gitu loh. Bahkan di musim ini ya, kalau kita lihat musim ini, Chelsea pun di pertandingan minggu lalu bisa pesta gol gitu loh, dengan skor 6-2 gitu loh. Manchester United kapan terakhir mencetak gol sebanyak itu? Baru 1 gol, baru 2 gol di 3 pertandingan. Itu pun sudah minus sekarang selisih golnya setelah pertandingan melawan Liverpool tadi. Gimana kalau kamu ngomong proses, ngomong sabar? Sabar aja terus sampai MU degradasi. Tae, tae. Terus lah, nggak lama-lama lur, percuma intinya MU kalah. Dan ngomongin evaluasi juga, perasaan dari minggu kemarin hasilnya juga belum membaik ketika berada di atas lapangan. Dan semua teman-teman pasti juga merasakan kekecewaan dari pertandingan tadi. Dan besok kita harus menjalani hari yang sulit. Tapi itulah kelebihan dari fans MU. Mereka sangat sabar, sangat setia, sangat kuat mentalnya. Pelatih bisa berganti, tapi fans setia menemani Manchester United meskipun sering bikin sakit hati. Ya mungkin itu dulu ya, nggak usah banyak-banyak. Ini sudah malam cuk, aku besok ya kerja. Bangsat, bangsat, bangsat. Dibelani melekan kok gawe ndelok tim sing kalah. Ini pulang kerja, belum istirahat, langsung nonton Manchester United, big match. Kalah pun kalah memalukan di kandang sendiri. Ajur. Fuck lah. Oke, mungkin itu dulu review dari Manchester United melawan Liverpool yang sangat memalukan tentunya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.